私ね、痛くているだけだからね。Halo semuanya, kembali lagi di channel Twins Universe. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan serial film Silent episode ke-8, yang dimana di episode kemarin kita diperlihatkan dengan Sakura Soul yang memeluk Tsumugi Aoba di akhir episode. Apakah di episode ke-8 ini mereka akan jadian kembali? Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja mulai videonya. Let's go. Eits, nanti dulu nih, seperti biasa jangan lupa di subscribe, like, dan di share ya. Oke, lanjut. Film dilanjut dengan diperlihatkan dengan Tsumugi Aoba dan juga Sakura Sou yang masih berada di kosannya Tsumugi. Dan di sini kita diberitahu nih alasan kenapa Sou tidak menggunakan suaranya jika ia berkomunikasi. Katanya, bukan berarti aku tidak ingin berbicara, tapi karena aku tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Aku merasa aku tidak bisa menjangkau siapapun. Dan jika ada hal-hal yang tidak bisa kurasakan sendiri, itu terasa sangat menakutkan. Aku tahu ini lebih mudah untuk orang-orang yang bisa mendengar, tapi bagiku itu sangat menyakitkan. Dan selama ini aku hanya berbicara dengan suara di depan keluargaku saja. Dan Tsumugi pun memahami perasaan Sou saat ini. 大丈夫。全然いいよ。 Dan Tsumugi mengatakan, lagi pula bahasa isyaratku sudah semakin jago. 上手でいいじゃん。褒めてよ。 Dan setelah itu Sou meminta Tsumugi untuk menunggunya sebentar, karena ada yang ingin Sou perdengarkan kepada Tsumugi. Tapi scene berpindah nih ke Pamasaki dan Nana yang masih berada di depan gedung kelas bahasa isyaratnya. Melihat ada Nana, membuat Pamasaki bertanya kepadanya, "Ada keperluan apa kamu datang ke sini?" Dan Nana menjawab, "Karena ada temanku yang juga belajar di sini. Dan aku melihat situs web kelas ini ada wajah yang ku kenal." Dan Pamasaki bertanya lagi, "Siapa temanmu itu?" Dan Nana menjawab, "Seseorang yang memiliki pendengaran setengah normal. Dan teman wanitanya mengikuti kelas ini. Dan ketika aku melihat mereka berdua, aku teringat dengan Masaki." Mendengar hal itu membuat Pamasaki terheran-heran. Dan ketika Pamasaki ingin bertanya lagi, Nana malah izin pamit. Momono-san. Kita balik lagi nih ke Tsumugi dan Sou. Dikarenakan Hikaru ingin pulang, Sou memutuskan untuk kembali ke kosannya. Dan sebelum pergi, Tsumugi mengatakan kepada Sou bahwasannya Hikaru sama sekali tidak membencimu. Sedangkan Hikaru, Mako, dan Minato sedang pesta makan malam di rumahnya Minato. Di sana, mereka bertiga membuat sebuah grup lain yang bernama Pasukan Membahagiakan Tsumugi. Dan Mako bertanya kepada mereka, apakah Sakura Sou bisa masuk ke dalam grup itu? Dan Hikaru menjawab, semua itu ada di tangan kapten, sambil melihat ke arah Minato. Kemudian scene berpindah ke ibunya Sou yang sedang melipat pakaian. Di sini, ia berniat mengirimkan sebuah pesan kepada Sou. Dan isi pesan tersebut adalah, "Kapan kamu akan pulang?" Dan Sou hanya membalasnya, "Akan kupikirkan lagi." Dan tak lama kemudian, Sou mendapatkan sebuah pesan lagi nih. Tapi kali ini pesannya dari Tsumugi. Di sini Tsumugi ingin mengajak Sou untuk ketemuan lagi nih. Dan Sou langsung merespon positif ajakan Tsumugi. Sedangkan ibunya masih mengkhawatirkan anaknya itu. Lalu datang Moe. Ia lalu mengatakan kepada ibunya bahwa ada sebuah konser di Tokyo. Dan ia berniat setelah pulang dari konser, ia ingin mampir ke tempat kakaknya itu. Dan Moe pun bertanya kepada ibunya, apakah ada yang ibu ingin titipkan kepada kakak? Dan ibunya hanya menjawab, kalau Sou berniat untuk pulang, ia boleh pulang. 気が向いたらでいいから。分かった。 Keesokan harinya, Sou dan Tsumugi ketemu lagi nih di kafe tempat biasa mereka ketemuan. Di sini, Tsumugi menanyakan apa bahasa isyaratnya puding. Dan tidak lama kemudian datang Tabata dan kawan-kawannya. Tabata ini adalah junior di tempat kerjanya. Lalu, Tsumugi memperkenalkan Sou kepada Tabata. Dan ketika Tabata tahu kalau seniornya itu mengajak seorang yang tidak bisa mendengar,
ia pun langsung menggibahi Sumugi dengan teman-temannya. Dan setelah selesai makan, So ingin meminta maaf nih kepada Sumugi, dan ia juga menanyakan sesuatu kepadanya. Ia bertanya, apakah jika kau bersamaku itu memalukan? Apakah bersamaku itu merepotkan? Dan apakah berbicara dengan bahasa isyarat itu sangat melelahkan? Mendengar pertanyaan itu membuat Sumugi sempat kebingungan nih. Sumugi mencoba menjelaskan bahwa aku tidak keberatan sama sekali. Aku juga tidak kerepotan dengan itu. Dan So pun mengerti dan langsung mengajak Sumugi untuk pergi. Esok paginya, terlihat Sumugi baru saja selesai mengikuti kelas bahasa isyarat Pak Masaki. Dan di sini, Sumugi sempat bertanya kepada Pak Masaki, apakah kau pernah merasa lelah menggunakan bahasa isyarat? Aku bertanya seperti itu karena So menanyakan hal yang sama dengannya. Padahal, aku hanya ingin bersamanya. Apa yang harus aku lakukan? Mendengar hal itu membuat Pak Masaki juga kebingungan. Shin berpindah ke Nana yang sedang berada di rumahnya. Terlihat ia sedang membaca buku catatannya sewaktu ia masih kuliah. Dan kemudian kita diperlihatkan dengan masa lalu Nana sewaktu ia masih kuliah. Pada waktu itu, Nana hanya bisa menulis catatan dari dosennya dengan melihat catatan milik teman di sampingnya. Dan ketika teman di sampingnya sudah tidak mau menjadi penerjemahnya, ada seseorang relawan yang dengan ikhlas membantunya. Dan relawan itu adalah Haruo Masaki. Ya, Pak Masaki. Dan disinilah mereka pertama kali dipertemukan. Setiap hari Masaki selalu menjadi penerjemah atau relawan dari Nana. Setiap ada kelas kuliah. Dan setiap kelas kuliahnya sudah selesai, Nana selalu menuliskan kata terima kasih kepada Masaki di bukunya. Dan dari waktu ke waktu mereka berdua makin akrab nih. Sampai-sampai Nana mengajarkan Masaki bahasa isyarat. Dan tujuan sebenarnya Masaki membantu Nana hanya ingin membuat Nana selalu tersenyum dan bahagia. Dan pada suatu ketika Masaki mengajari bahasa isyarat kepada beberapa temannya, Masaki tidak sengaja melihat Nana berdiri melihat ke arahnya. Dan Masaki pun langsung mengajak Nana untuk menemui beberapa temannya itu. Dan Masaki pun memperkenalkan Nana ke teman-temannya. Lalu Masaki mencoba menjelaskan bahwa ia berniat untuk membuat klub bahasa isyarat. Tapi nampaknya Nana tidak senang dan ia pun langsung pergi. Masaki pun mencoba meminta penjelasan kenapa Nana pergi. Dan Nana pun mengatakan bahwa aku tidak merasa nyaman karena itu. Dikarenakan aku dijadikan sebagai alat untuk bermain. Mereka semua itu tidak berniat untuk belajar bahasa isyarat. Mereka hanya ingin dianggap sebagai orang baik. Jika mereka semua memiliki niat baik untuk itu semua hanyalah sebuah kemunafikan. Karena semua itu hanyalah sekedar paksaan. Lalu Masaki mencoba menjelaskan kepada Nana bahwa itu semua demi Nana. Dan Masaki mengatakan, aku tidak berniat seperti itu. Tapi Nana tetap saja marah kepada Masaki. Dan karena sudah merasa jengkel karena niat baiknya sudah disalahartikan oleh Nana, membuat Masaki mengatakan semua keluh kesahnya. Ia mengatakan, 何に怒ってんのか分かんないし、こういう道に進むの喜んでもらえると思ったのに。俺だって疲れるよ。耳聞こえんのにわざわざ手話で話すのすごく疲れる。 Dan sejak hari itu, Masaki dan Nana tidak pernah saling sapa lagi. Dan itu semua terjadi karena niat baik yang dipaksakan. Dan kemudian Shin berpindah ke Sumugi dan Hikaru yang kayaknya ingin pulang ke kampung halamannya. Di sini Hikaru mengatakan kepada kakaknya bahwasannya ketika ia pulang ke kampung, ia melihat ibu mengharapkan kakak bisa cepat menikah. Tapi Hikaru pesimis nih. Apakah So bakal didetang oleh ibu karena masalah penyakitnya? Dan Sumugi pun telah berada di rumah orang tuanya. Terlihat mereka bertiga sedang mempersiapkan makanan untuk siang nanti. Dan mereka bertiga ngobrol-ngobrol tentang masa lalu ketika ayah mereka masih hidup. Kita balik lagi nih ke So nih.
terlihat ia mendapatkan sebuah pesan dari Sumugi. Pesan itu berisi kabar bahwa dirinya sedang pulang kampung. Dan Sumugi pun bertanya kepada Sou, apakah Sou belakangan ini sudah pulang kampung? Melihat pesan itu membuat Sou terdiam, dan Sou hanya membalasnya dengan singkat. Kita balik lagi nih ke Sumugi. Terlihat ia ingin mengatakan sesuatu kepada ibunya. Dan Sumugi pun bilang kepada ibunya bahwasannya ia dan Minato telah putus. Dan ada satu hal lagi nih yang Sumugi harus sampaikan kepada ibunya sebelum Sumugi mempertemukan ibunya dengan seseorang. Dan orang itu adalah Sakura Sou. Tapi sebelum Sumugi bercerita panjang lebar, ibunya mengajak Sumugi untuk makan puding dulu. Dan setelah itu, Sumugi melanjutkan ceritanya, bahwasannya Sakura Sou sekarang sudah tidak bisa mendengar. Mendengar hal itu membuat ibunya sempat kaget nih. まあ付き合ってるとかじゃないんだけど。そう。で、 Dan langsung nanya balik nih, terus apa yang harus ibu lakukan? Apakah jika ibu melarang, apakah kamu akan menyerah? Dan Sumugi pun menjawab, tidak. Dan ibunya mengatakan lagi kepada Sumugi, jika kamu tidak menyerah, itu berarti semua tidak ada hubungannya dengan ibu. ありがとう。ありがとう。わかんないけど。 Kemudian kita berpindah ke Moe yang datang menemui kakaknya. Moe mengatakan kepada kakaknya bahwasannya ibu sangat ingin sekali melihat wajah kakak. Dan ibu sangat mengkhawatirkan kakak. Mendengar hal itu membuat Sou sedikit agak jengkel nih, karena ia tidak ingin dikhawatirkan. Makanya ia nggak mau pulang. Dan keesokan harinya, Sumugi nampak ingin kembali ke kosannya. Dan ibunya membingkiskan makanan yang begitu banyak kepada Sumugi. Ibunya membekali itu semua karena itu adalah ketulusan dari orang tua. 物に託すの。ああ、いい。玄関まで待つ。 Dan pada akhirnya Sumugi pun pamit. Dan setelah sampai kosannya, Sumugi langsung membereskan makanan dari ibunya itu. Karena makanannya terlalu banyak, Hikaru menyarankan kakaknya itu untuk memberikan sebagian makanannya ke orang yang disukai oleh kakaknya. Dan malam harinya, Sumugi mengundang Sou untuk makan malam bersama dan mencicipi masakan ibunya. Dan mereka berdua pun makan bareng nih. Dan Sumugi pun berniat untuk membagikan makanan itu kepada Sou. Ketika Sou melihat Sumugi sedang mempersiapkan makanannya, Sou merasa Sumugi seperti seorang ibu. Mendengar hal itu membuat Sumugi tersipu malu. Setelah itu Sou bertanya kepada Sumugi, bagaimana rasanya bertemu dengan ibu setelah sekian lama tidak bertemu. Dan Sumugi menjawab, rasanya tidak ada yang spesial. Mau seberapa lamanya pun rasanya tetap sama seperti orang tua seperti biasanya. Dan setelah itu mereka berdua pun lanjut makan nih. Dan ketika Sou melanjutkan makannya, Sumugi ingin mengatakan sesuatu kepada Sou. Lalu ia mengatakan, aku bersamamu karena itu yang aku inginkan. Aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Aku juga tidak bisa bersamamu karena aku ingin melakukan sesuatu untukmu. Makanya, kalau bersamaku kamu merasa berat, merepotkan, dan melelahkan. Jika kamu merasa seperti itu, katakanlah saja, karena aku tidak merasa seperti itu. Dan apabila itu terjadi kepadaku, aku akan mengatakannya kepadamu dengan benar. Dan setelah itu, Sou bertanya kepada Sumugi, apakah kamu bisa memasak semua ini? Dengan raut wajah bercanda, Sumugi meminta Sou untuk mengulangi bahasa isyaratnya itu. Dan mereka berdua pun tertawa bareng nih. Dan esok paginya, terlihat Sou kembali ke kampung halamannya. Dan ia juga melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Ketika ibunya melihat anak kesayangannya pulang, ia langsung menyambutnya dengan baik dan film pun bersambung.